Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian, alhamdulillah antum hadir di sini untuk mengasah kecerdasan spiritual, untuk menuntut ilmu agar kita makin berkualitas di hadapan Allah. Baik. Itu dimatikan bisa nggak, Pak? Taib. Judul yang kita angkat, nah ini enak, nggak berisik, adalah tumbal kendam pesugihan. Saya ingin jelaskan hakikat masing-masing, kemudian jenis-jenisnya, kemudian setelah itu kita kaitkan dengan hukum syariat. Kendam, tumbal itu barang yang digunakan untuk mencari pesugihan. Ya, itu kendam. Tumbal. Keliru terus ini. Ada yang ganggu kayaknya. Ini apa ini, Pak? Terus. Sama itu. Baik. Kendam. Nah, tumbal ini ada 7 macam yang populer yang dipakai oleh orang untuk mencari pesugihan. Ya. Yang pertama, tumbal umur dengan cara menjual umur.
Jadi orang yang ingin mencari pesugihan itu menawarkan kepada jin untuk dikurangi umurnya dengan konsekuensi dikasih uang miliaran. Ini namanya tumbal umur. Mereka melakukan persemedian, persembahan, kemudian setelah terjadi kontak spiritual, maka dia siap untuk dikurangi umurnya. Ini yang disinyalir dilakukan oleh Roro Fitria, ya, yang kaya raya sehingga mendapatkan uang miliaran. Makanya kalau antum pengen kaya silahkan niru. Ya. Nah, pesugihan itu otomatis dari kalimat sugih. Sugih itu apa? Kaya. Orang di dalam rangka mencari pesugihan itu ada yang normal, ada yang tidak normal, alias abnormal. Biasanya konsultan utamanya paranormal. Ya, paranormal itu nama lain dari dukun. Dukun menurut istilah orang kampungnya. Paranormal menurut istilah medianya. Orang pinter menurut istilah orang gobloknya. Iya, nggak sekolah dijulukin pinter. Kalau enggak orang goblok yang juluki enggak mungkin. Nah, kiai khos berkaromah menurut istilah pesantrennya. Oke. Kemudian yang kedua, dengan cara tumbal nyawa musuh. Ini yang sekarang populer. Jadi jin yang diajak untuk kontak mencari pesugihan itu mensyaratkan nyawa, yang nyawa itu tidak lain adalah nyawa musuhnya. Maka di sini orang yang telah nekat melakukan itu efektif. Sekaligus bisa melenyapkan musuhnya dan sekaligus didajikan tumbal. Ini tumbal nomor 2 yang paling populer. Jadi kadang-kadang ditabrak, ya, entah motor, sepeda motor atau ditembak, dilenyapkan. Ini yang kedua. Adapun yang ketiga, tumbal janin. Jadi janin yang ada di dalam perut ini dikorbankan untuk mencari pesugihan. Kadang-kadang janin itu sudah lahir, kemudian kepalanya dipotong, dilemparkan ke dalam sungai atau tempat angker atau kawah yang ada di mana? Di mana? Di mana, Pak? Gunung Kawi. Lempar ke sana. Antum pernah ke sana enggak? Saya sudah pernah. Tapi bukan untuk macam-macam. Minum kopi tadi. Kayaknya kopinya nggak cocok, Mbak. Baik. Kemudian yang keempat, tumbal keluarga sendiri. Jadi salah satu keluarganya dikorbankan untuk mencari kekayaan. Biasanya kalau paling populer istrinya, anaknya. Ya. Ini dikorbankan untuk mendapatkan kekayaan. Ada lagi tumbal ayam cemani, yaitu ayam hitam mulus. Dan ayam ini sangat populer karena diyakini oleh banyak dukun sebagai jelmaan dari setan.
Dan sangat bagus kata mereka para dukun untuk menjadi tumbal. Dan di antara tumbal biasanya juga sekaligus juga telur angsa yang sudah busuk. Telur angsa. Ya. Ini juga dijadikan tumbal. Kemudian yang nomor 6, kambing kendit. Antum tahu nggak kambing kendit? Kambing hitam ada warnanya melingkar putih di perutnya. Ini juga sangat disukai oleh jin. Ya. Kemudian nyawa pelaku pesugihan. Ini biasanya dilakukan ritual di daerah Parangtritis. Di Parangtritis diyakini ada 2 nyai yang sama-sama bisa dimintai pesugihan. Yang satunya Nyi Blorong, yang keduanya Nyi Roro Kidul. Kalau Nyi Blorong ini bisa memberikan miliaran rupiah dengan syarat persembahan adalah nyawa. Ya. Dan nyawa yang diserahkan itu bisa dirinya sendiri dan kebanyakan dirinya sendiri, dan transaksi itu ketika hubungan seks dengan Nyi Roro Blorong. Katanya ya, saya juga belum pernah praktek. Jadi, nah Nyi Blorong ini memiliki satu ajian jimat yang namanya ular naga. Kalau orang berhasil hubungan dengan Blorong ini, maka sisik ular itu rontok menjadi emas. Oh coba, orang Indonesia itu kalau nyari emas gampang. Makanya mereka nggak pikir emas Freeport, nggak mikir tambang, karena hubungan sekali dengan Nyi Blorong sudah langsung kaya raya, sisiknya ular tersebut rontok di tempat tidurnya. Dan ini katanya umurnya sampai 7 tahun. Kalau ingin kaya lagi, mengadakan transaksi lagi. Ya, mengadakan transaksi persembahan nyawa lagi, nanti kaya lagi. Hadirin sekalian, tempat-tempat yang diyakini sebagai tempat pesugihan, ya, di Jawa ini yang paling terkenal adalah di daerah Tulungagung. Di sana ada tumbal pesugihan, mempersembahkan tumbal kepada monyet kera alias ketek. Nanti kalau sudah terjadi berbagai macam kontak, maka mempersembahkan tumbal permintaan dari yang jaga tersebut. Ada lagi hadirin sekalian tempat untuk mencari pesugihan, yaitu di daerah Gunung Kemukus. Ya. Di daerah Kemukus itu ada kuburan yang amat dikeramatkan. Di daerah mana? Loh, antum nggak ngerti? Atau jangan-jangan pura-pura nggak ngerti? Di daerah Sragen. Ya. Di sana ada kuburan Kiai Samudro, di mana Kiai Samudro itu diyakini punggawa kerajaan Mojopahit yang lari bersama kekasihnya yang tidak lain adalah ibu tirinya. Ya. Di sanalah dia akhirnya tinggal untuk bersembunyi dari kejaran orang tuanya karena membawa lari ibu tirinya. Nah, setiap hari ibu tirinya yang tidak lain adalah Ontrawulan mandi di telaga tersebut. Makanya siapa saja yang datang ke sana mandi di telaga diyakini awet muda. Umur 50 nampak 20. Umur 52 nampak 25. Jadi awet muda. Itu pasti yang lihat belen. Nggak beres. Ya. Ini pesugihan. Dan yang lebih aneh lagi hadirin sekalian, dan ini juga terjadi di Karanganyar. Di sana ada kuburan namanya kuburan Bala. Ada yang tahu? Coba angkat tangan. Balaan, ya. Hah? Oh, Soekarjo, ya. Itu adalah sama juga
disinyalir itu ada kaitannya dengan Kiai ini Mojopahit. Ya. Nah, datang ke sana, akhirnya dikubur di sana. Ada yang mengatakan itu tempat petilasan. Tidak ada sebetulnya jenazah. Yang aneh hadirin sekalian, yang sangat nyeleneh, di luar naluri semua manusia, siapa yang ingin cepat hajatnya dikabulkan, termasuk minta pesugihan, harus mengadakan ritual hubungan seksual di tempat kuburan tersebut. Dan saya pernah membuktikan sendiri. Maksudnya melihat itu loh mas. Itu loh ya. Antum nyangka anak suudon mas. Ya nggak mungkin lah Ustadz macam-macam. Maksudnya saya itu ke sana dalam rangka untuk mengadakan penelitian. Ketika itu meneliti kesyirikan di Indonesia. Sambil kita liput, betul hadirin sekalian. Kita datang ke sana kurang lebih jam asar lah. Nggak ada orang. Ternyata makin sore, makin malam, makin maghrib, Masya Allah, penuh kuburan tersebut. Apalagi Jumat Kliwon sampai kadang-kadang menyentuh 250.000 katanya penziarah. Ini hadirin sekalian rata-rata minta pesugihan juga. Ya. Ada lagi yang datang di pekuburan angker yang diyakini sebagai kuburan keramat, entah itu kuburan wali dan yang lainnya, meyakini bahwa kuburan itu barokah, sampai tanahnya diambil pulang, dicampur kopi brik, diseduh dan diminum. Dan anehnya hadirin sekalian tidak pandang peduli, betul, bukan orang-orang yang tidak terpelajar ya ikhwan. Mereka ada yang S1, S2 datang, bahkan salah seorang direktur satu PT itu datang ke sana ambil tanah kuburan. Diseduh ya. Diminum. Ya. Ada lagi hadirin sekalian pesugihan yang di daerah Pangandaran. Di sana mereka bertapa di dalam rangka untuk cari wangsit sampai nanti dia itu mendapatkan wangsit tertentu, akhirnya nanti pulang kaya raya. Ya. Ada yang bertapa sampai 2 minggu, ada yang 1 minggu. Ya, di sana mereka melakukan itu. Bahkan di antara mereka ada yang melakukan tapa rendam di sungai Kali Ciliwung. Di tempat-tempat tertentu ditunjuk oleh salah seorang dukun, di sanalah yang bisa memberikan nasib mujur. Siapa yang ingin usahanya lancar, siapa yang sekarang ingin naik pangkat, bahkan termasuk ingin jadi pejabat, termasuk ingin jadi pemimpin daerah, berendam di sungai Kali Ciliwung. Ada lagi yang tidur 3 malam di kuburan salah seorang kuburan yang dianggap angker, 3 malam sambil telanjang. 3 malam sambil telanjang. Ada salah satu calon lurah, ya, supaya jadi dalam pemilihannya maka dia tidur 3 malam sambil telanjang. Coba bayangkan Pak, perempuan, ya kalau digigit ular gimana? Ya, apalagi ularnya kepala hitam, itu bahaya. Dan masih banyak hal yang mereka lakukan. Malah hadirin sekalian di tempat antum, sekarang ini di daerah antum, ada namanya Kebo Bule, ya toh? Di mana Kebo Bule itu adalah hadiah dari Bupati Ponorogo, dihadiahkan kepada Pakubuwono II. Dan dalam rangka untuk mengawal keris namanya Kiai Slamet yang dihadiahkan kepada Pakubuwono II, maka diarak namanya apa? Pucuk lampah. Cucuk lampah ya, cucuk lampah. Dihadiahkan Kebo Bule dan nenek moyangnya Kebo Bule yang dihadiahkan. Sampai beranak pinak sebelah ini 9, namun sekarang tinggal 6. Dan itu diarak setiap tanggal 1 Suro, 1 Muharram. Dan anehnya ada yang berebut megang-megang, ngelus-ngelus, kalau bisa ngelus barokah. Bahkan di antara mereka berebut kotorannya
nanti dibuat untuk pedak, barangkali bisa ngilangin jerawatnya daripada sekarang ke kosmetik mahal. Ada yang dicampurkan, ada yang digunakan untuk campuran pupuk padi supaya padinya apa? Tumbuh dengan baik. Ada yang dicampur 1 sendok, setengah sendok di air bakso supaya sedap. Nah, macam-macam. Orang pengen sugih kok. Ya. Nasallallahu alaihi. Oleh karena itu hadirin sekalian, banyak sekali kondisi, bahkan di sana ada ritual nikah dengan jin muslim. Ya. Saya bacakan iklan yang terpampang di mana-mana, ritual khusus untuk mendapatkan pendamping suami atau istri dari bangsa jin. Baik laki-laki maupun perempuan. Kok malah jatuh ini? Ya. Kita akan mendapatkan satu partner jin yang berkelakuan baik karena jinnya muslim. Belum tentu. Padahal secara umum manusia itu lebih baik daripada jin. Manusia muslim ada yang enggak yang jelek? Ada enggak yang jelek? Ada. Banyak. Muslim yang pencopet, muslim yang koruptor, muslim, apalagi jin. Ia tidak mau disuruh untuk mencuri atau melakukan perbuatan haram, tapi akan membantu Anda dalam memecahkan persoalan, mempermudah masalah keuangan, memajukan usaha, melariskan usaha, dan memperoleh keyakinan. Jin muslim ini sangat patuh, setia, hormat pada kita selama kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba. Subhanallah. Penipuan, Pak. Bagaimana orang terkecoh. Ya. Sehingga orang-orang awam itu percaya banget. Oh, coba. Masa seperti ini salah? Salahnya apa? Jin sama manusia itu kan makhluk Allah, saling membantu kan gak apa-apa. Nah, itu kan gitu dalilnya. Kesaktiannya tidak perlu diragukan lagi. Anda hanya perlu berkenalan, lalu mengikuti ritualnya yang dibimbing langsung oleh para pakarnya, yaitu UMYK. Saya nggak sebut namanya, khawatir direkam nanti nyampe ke dia. Untuk seterusnya jin Islam milik Anda, selanjutnya terserah Anda pergunakan untuk apa. Mahar 3.900.000. Makanya hadirin sekalian, ini sebetulnya kajian akidah sekaligus juga kajian muamalah. Muamalah apa? Muamalah gaib. Itu kan gitu. Dan Rasulullah SAW mengatakan, menegaskan, tolong diperhatikan hadirin sekalian, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an samanil kalbi. Rasulullah SAW melarang harga anjing, wa hulwanil kahin, dan upah perdukunan, wa mahrul baghi, dan maharnya pelacuran. Coba Pak, memang zaman akhir itu barang-barang haram itu diperhalus mahar. Coba. Padahal hadirin sekalian upah haram. Sama aja riba dikatakan bunga, sama. Ya, bahkan pelacuran sekarang dikasih gelar PSK. Pekerja, pekerja. Seks komersial, berarti sah-sah saja orang kerja kok. Bahkan ada SPI-nya. Serikat Pekerja Indonesia. Itu kan gitu. Ada lagi minuman khamr dikasih nama apa? Yang kontol, drum, brandy, topi miring. Yang oplosan, ya, orang sekarang kan seneng oplosan. Ya, khamr oplosan, cukri, campuran baygon, autan, pertus. Dioplos, ya. Kemudian diminum, ya mati sampean, ya kan gitu. Emang punya kesaktian apa? Ya. Ya apa aja dioplos, antum lihat sekarang rumah makan oplosan laris. Agama oplosan ya laris. Ya, siapa aja yang sekarang ini pinter ngoplos, mau agama, mau sosial, mau politik, mau apa aja laris, termasuk perdukunan. Dioplos semi-semi apa? Kedokteran, medis, ada unsur dukunnya, ada unsur kiainya, ada unsur Qur'annya. Nah, ini baru bagus. Gitu. Ajimat asmara, mempercepat datangnya jodoh,
mudah mendapatkan pacar, istri atau suami kaya. Nah, suami miskin nggak diminatin. Makanya kasihan antum jadi orang miskin. Memastikan dapat pekerjaan yang diidamkan, dagangan apa saja lancar, laku pesat, rezeki tak terduga, datang dari segala penjuru mata angin. Mudah naik pangkat karena disenangi dan dikagumi atasan atau bawahan, dimanapun Anda berada, disegani lawan atau kawan, karena aura Anda memancar bersinar, berwibawa luar biasa, anti kejahatan. Kirim nama ayah, 3 helai rambut ubun-ubun. Garansi uang kembali. Kalau enggak, cospleng. Ini kasihan dukun ini, enggak ngerti. Orang-orang kaya itu rata-rata botak. Kasihan dia kehilangan pelanggan banyak. Coba kalau rambut gitok, ya laris. Waduh, profesor nyari, waduh, saya mau cari ilmu ajian ke dukun itu nggak punya rambut umbun-umbun, botak. Ini aneh. Susu asap kemenyan merubah wajah tua menjadi muda, 40 tahun kelihatan 25 tahun. Oh, hebat. Bikin wajah gemerlap menjadi cerah ceria dan kelihatan tampil sempurna. Mengencangkan kulit wajah, badan Anda pasti tampil cantik, tampan sangat luar biasa di hadapan lawan jenis atau sejenis. Untuk pria, wanita, tanpa pantangan, efek samping, cocok buat sales, pekerja malam, hiburan, artis, serta umum. Ini enggak ada pemulung nih. Kasihan. Masya Allah, ya tukang beca enggak ada. Karena enggak punya duit. Ini bisa jarak jauh, khasiat sama dengan susu emas berlian. Mahar 500 bersama paket ruatan 850. Ini yang di salian. Ini dijual terbuka. Di mana-mana dibuka. Dan ini dianggap ini lumrah. Makanya saya sering katakan bahwa dukun itu adalah sumber kejahatan. Coba maling supaya lancar, cari ilmu sirap ke siapa? Dukun. Tengkar supaya menang, cari ilmu kebal kemana? Ke dukun. Supaya kaya, cari pesugihan ke dukun. Makanya dari salian ada orang yang cari barang hilang ke dukun, ya ketemu di dukun. Wah, kadang-kadang yang pakai ngelihat kuku kan, ya anak kecil yang biasanya suruh ngelihat, ya. Setelah dibacakan mantra, prosesi perdukuan dijalankan, anak kecil yang sebelum balik, biasanya tamyiz umur 5, 4, 4, 5, disuruh lihat dek ya. Nanti di kuku itu kadang telapak, kira-kira kebayang wajahnya siapa. Kosongkan pikiran, nah kan gitu biasanya. Karena supaya bisa masuk. Jinnya yang dikirim, kosongkan pikiran, lihat terus ya. Sudah kelihatan dek? Belum bah. Ya, sebentar lagi itu akan kelihatan. Nanti kalau sudah kelihatan wajahnya mirip-mirip siapa, langsung bilang sama mbah. Udah dek, udah mbah. Kira-kira siapa? Mirip mbah. Iya, mirip sama mbah. Aduh, ngambil jimat dari dia. Makanya hadirin sekalian, maling supaya lancar kasih ilmu sirap dukun, rumah supaya enggak dicolong maling, yang ngasih tumbal siapa? Dukun, podo muter. Ya, inilah kejahatan dukun. Kadam pendamping. Setelah pengisian Anda akan mendapatkan pendamping gaib yang selalu setia menemani, sehingga Anda aman dari gangguan gaib. Kesurupan, gendam, santet, hipnotis bisa dirasakan kehadirannya. Anda juga punya kekuatan supranatural untuk membantu sesama. Mahar 550. Dan ini bisa antum jadi agen. Tolong angkat tangan. Barangkali antum mau jadi agen. Pengobatan penyakit medis dan non medis. Insya Allah dengan izin Allah, Abah akan membantu untuk mengobati penyakit yang Anda derita, baik medis, non-medis, yang baru atau yang lama. Dengan medis terapi berendam di dalam air yang telah dihangatkan di dalam gentong dengan air karomah. Dan ramuan tradisional. Bahkan hadirin sekalian, ketika saya mengadakan penelitian Wali Songo, ya,
Ya, saya menulis buku judulnya Fakta Baru Wali Songo. Itu hampir di setiap kuburan tersebut menjual air karomah. Satu botol itu yang botol ukuran mineral 600 mili ya. Mili itu rata-rata dijual 20.000. Dan setiap di tempat itu saya ditawari. Dan saya bilang kepada penjualnya, "Mas, kalau Mas yang minum yakin nggak sembuh?" Dia ini melengos. Dia sendiri nggak yakin. Nggak yakin. Allah najamin. Kalau dia kena penyakit kanker pun ke rumah sakit. Batuk-batuk juga beli konidin. Gitu. Nggak berani minum itu. Coba bayangkan, maaf hadirin sekalian. Tadi saya bagi-bagi minyak. Ya. Mana minyak saya tadi? Hilang. Di tangan dukun, Pak, ini bisa harganya 5 juta. 5 juta. Katanya ini kalau dioles sekali oles wajah keluar aura. Kalau nanti ngelamar langsung diterima. Naik pangkat, baunya semerbak wangi, menarik siapa saja yang di kanan kirinya. Harga 5 juta. Ya, 5 juta. Apalagi sekarang ini minyak misik ya. Misik kijang itu yang hitam. Oh, itu lebih mahal lagi, bisa 50 juta. Padahal hadirin sekalian, dukunnya sendiri gak yakin kalau pakai itu sembuh. Kalau pakai naik pangkat, buktinya anaknya ngelamar bolak-balik gak diterima. 2 tahun cari kerjaan. Kenapa gak diolesin? Langsung, Masya Allah, anak 7 diolesin langsung. Satunya ngelamar jadi direktur, yang satunya manajer. Gitu. Dan kalau seandainya ada jimat mendatangkan rizki, kenapa nggak dipakai sendiri? Ya, ini lihat minyak Jabarutiyah. Sarana instan tertinggi saat ini sebagai wasilah penghasilan mutlak yang membawa kita mudah dicintai, mempunyai daya tarik, mudah dilirik, ucapan dipercaya, mudah menggait pasangan, mudah dalam bertransaksi, sarana awet muda, sarana daya pikat, dan sarana asien, multifungsi, mahar 2 juta. Nah itu kan, ya, coba bayangkan hadirin sekalian, saya pernah menemukan satu dukun itu membuka praktek polinya itu sampai 114 poli. Di rumah sakit RSUD Marwardi aja nggak ada itu sebagian polinya, termasuk politikus. Nggak ada. Itu di sana ada anehnya dukunnya ketika sakit pergi ke rumah sakit. Dan kalau pesan ke dokter, Pak dokter tolong jaga rahasia. Sesama sopir bis kota jangan saling mendahului. Nah gitu. Sama-sama menjaga Pak dokter ya. Pak dokter juga cari uang, saya juga cari uang. Tolong jangan cerita ke siapapun kalau saya sakit ke tempat dokter. Ya itu. Coba bayangkan Pak, ketika zaman dulu Ponari, masih ingat? Air Ponari ketika itu kalah Pokari Sweet dengan Ponari Sweet. Kan gitu, Masya Allah. Itu sampai yang datang dari Kalimantan, datang dari Sumatera untuk cari apa? Ponari Sweet. Sampai akhirnya Ponari kan pingsan, kecapean. Anehnya ketika kecapean pun dibawa kemana? Rumah sakit. Lu kok nggak mikir gitu loh. Kenapa Ponari ketika pingsan sakit nggak perlu dibawa ke rumah sakit, digosok-gosok pakai batunya aja. Wong batunya itu manjur. Kalau sekarang yang sakti itu batunya, biar Ponari istirahat di rumah, batunya dimasukkan ke dalam galon, kemudian kasih peralon. Oh ya, suruh ambil sendiri-sendiri. Loh kalau memang yang sakti itu Ponarinya, dijilatin aja enak Ponari. Nanti kan gitu. Nggak masuk akal Pak memang. Makanya rata-rata orang yang datang ke dukun itu rata-rata nggak bawa utek. Uteknya dititipin sama tetangga. Pak nitip utek, lo mau kemana Mas? Ini ke dukun biar lancar. Itu ya Allah. Karena kalau ke dukun bawa otak protes, antum nggak lancar. Sekarang protes, Mbah kenapa ini? Diam kamu, bikin nggak keluar wangsit aja. Nah, kan gitu. Nah minyak pelet Sri Kandi, nah ini paling mujarab. Minyak pelet khusus untuk gai. Oh,
lesbi, gigolo maupun wanita malam alias purel. Nah, itu Pak. Konyol enggak dukun seperti ini? Hancur enggak dunia ini Pak? Mereka dimotivasi. Na'udzubillah. Agar pasangan mudah diajak untuk kencan dan mudah kasih duit, pasangan akan royal dan menjadi penurut, bisa membuat pemiliknya tambah menarik, beraura, berdaya pikat tinggi, bisa juga ditujukan pada orang normal sekalipun. Pelet ini andalan para kupu-kupu malam dan kucing genit. Ampuh untuk menguras harta yang dituju sampai habis. Bisa untuk menaklukkan bos yang pelit supaya royal, sering kasih bonus. Andalan para TKI dan TKW. Makanya pernah Pak, saya pernah membimbing haji dari Riyadh. Itu ketika di base, itu ada salah satu jamaah yang awalnya itu tanya, anak kira itu bagus bertanya. Menjelang sampai Mekah, pertanyaannya sudah mulai ngaco. Wah ini orang gak beres ini berarti. Sampai di Mekah mau lempar jumroh jatuh. Plek begitu, langsung matanya merah. Langsung kita papah, sampai ke hotel kita ruqyah. Ternyata teriak batu. Kenapa ini? Batu itu tolong diambil. Mana? Kita telanjangi semuanya, kita copot pakaiannya, ternyata enggak temu batunya. Ternyata batu kulbuntek ketemu di sempak. Nampaknya mungkin saingan dengan batu Mina kayaknya. Batu kulbuntek kalah dia. Makanya hadirin sekalian, di sini sudah di tanah suci, membawa aneh-aneh. Itu setelah sembuh kita tanya, Pak, kenapa Bapak? Iya Pak, itu nyewa dari dukun Pak. Per kontrak ini kerja 2 tahun, saya bayar ke dukun tersebut 2,5 juta. Coba bayangkan, untuk cari pesugihan. Padahal hadirin sekalian, tanpa itu insya Allah akan lancar. Tanpa itu insya Allah kerja juga mendapatkan gaji. Asalkan kita profesional, amanah, semuanya akan suka sama kita. Tanpa harus pelet. Apalagi pakai pelet Dewi Lanjar, pelet Sri Kandi, ada pelet Ajian Jaran Goyang, ada pelet Semar Mesem. Dan yang lebih baik ini, lebih hebat lagi, baiat pintu rezeki. Insya Allah berfungsi untuk ketenangan batin, keberkahan rezeki dan kejayaan usaha, serta pengelarisan dagang nomor 1 dengan metode zikir dan sodakoh terbukti mahar 2,5 juta. Nah ini ada cantik spontan, cantik dan menarik, selalu menjadi dambaan setiap wanita. Bagi wanita yang ingin cantik paranormal, bulan bisa mengatasi dengan ritual khusus, akan membuat wanita cantik dan menarik, serta aura berbinar, terang membuat semua orang tunduk dan takluk, terpikat pada kita, juga berguna untuk bisnis, jabatan dan keartisan. Ini pertanian nggak ada, nggak benar, ya duitnya nggak banyak. Pokoknya gini Pak, namanya aja dukun, nih ono udune pasti rukun. Kalau antum datang nggak punya duit, nggak ada duit, nggak akan bakal keluar. Iya bohong aja kalau seandainya seikhlasnya nggak ada. Semuanya ada maharnya, ya. Sebelum ritual bercermin, setelah ritual bercermin kembali, saksikan perbedaan spontan tanpa memasukkan benda. Aman untuk kesehatan, semua pengisian tanpa pantangan, tanpa efek samping, permanen, terbuka untuk semua agama dan tidak bertentangan dengan ajaran agama manapun. Ini namanya jimat liberal. Ya, ini jimat liberal ya. Karena untuk semua kalangan agama. Ya. Nah, ini yang paling menarik, santet sabdopati. Sekali santet langsung sampai dewe loh yang saya ngomong ya. Dan ini Mas, tahu nggak maharnya bisa sampai 75 juta, 150 juta. Karena ada garansinya. Tidak tembus dijamin balik. Santet ini cocok bagi orang yang bermasalah dengan rekan bisnis apapun, dendam apapun juga, diancam lawan. Karena santet ini mampu melumpuhkan bahkan mematikan lawan Anda. Assallallahu alafiyah. Itu yang terjadi, makanya ikhwan, sekarang hati-hati.
antum mendekatkan diri kepada Allah. Karena apa? Karena orang hubungan dengan jin, dunia gaib, dalam istilah mereka sebetulnya mistik, itu sudah sangat parah di Indonesia. Sehingga jin-jin ini diundang keluar. Yang aslinya masing-masing punya alam. Akhirnya di sini ada yang melakukan transmigrasi. Bahkan melakukan apa? Hubungan kontak tanpa kita undang. Itu yang jadi masalah. Nah, sekarang hadirin sekalian, sekarang kesaksian beberapa pasien pelaris hubur rezeki. Awalnya saya ragu untuk kenalan dengan pelaris hubur rezeki. Di samping saya sudah trauma karena sudah kemana-mana tapi belum ada hasilnya. Usaha rumahan saya sudah mau gulung tikar, bahkan karyawan sudah semua saya PHK. Namun karena ajakan dan desakan teman saya yang sudah membuktikan secara nyata pelaris hubur rezeki, kemudian saya diantar teman saya untuk silaturahmi ke tempat Ustadz MIM. Setelah semua saya ceritakan kepada Ustadz, terus saya dikasih tahu supaya memakai pelaris hubur rezeki. Tak berjalan begitu lama, usaha saya menunjukkan kemajuan yang sangat pesat. Bahkan karyawan saya yang dulu saya PHK, sekarang sudah mulai kerja lagi. Tak sampai setahun, saya mulai melebarkan sayap usaha, membuka restoran di berbagai kota di seluruh Indonesia. Sebelum dan sesudahnya, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Pak Ustadz. Ini rata-rata seperti itu, Pak. Makanya jangan antum kaget kalau ada centong harganya sampai 40 juta. Centong untuk nyentong nasi. Supaya nanti disajikan jadi menarik. Jadi apa? Ketagihan. Jangan antum kaget kalau ada katok bekas dalam harganya sampai 5 juta. Karena nanti ketika masak kuahnya dicelupkan. Celup begini. Ini. Habis itu dicantolkan. Loh, ini enggak ngarang. Bahkan kadang-kadang BH. Dan yang diminta semua BH bekas, katok dalam bekas. Nah itu. Yang lebih parah lagi, ada yang dicampur dengan guntingan Al-Quran sama darah haid. Oh, itu yang lebih parah lagi, Pak. Ada di antara mereka santet itu malah pakai Al-Quran itu dijadikan gapyak, dijadikan sandal, kemudian dibawa ke toilet sambil buang hajat pakai sepatu atau sandal yang terbuat dari Al-Quran. Na'udzubillah. Ada yang di antara mereka sambil dalam keadaan junub duduki Al-Quran baca mantra. Dan mantra itu sebetulnya coba jabi biasanya untuk memanggil kontak dengan jin. Makanya mantra itu macam-macam. Ada mantra kulhu sungsang, ada mantra kul kutuk kadal kesit, ya pasti deh. Kul pasti kutuk, kadal pasti kesit. Nah, ada mantra yang halal dan kalau antum praktekkan insya Allah cospleng. Yaitu mantra untuk ngusir burung. Kontol biru balangan watu maburro. Nah itu kalau antum baca dan antum praktekkan. Pasti mabur, antum balang, itu ada aja. Bahkan yang lebih aneh lagi, Pak, ada yang ini ilmu putih katanya. Ilmu itu ada dua macam, ilmu putih sama ilmu hitam. Ilmu putih itu yang ngajarkan biasanya dukunnya kafir dan perdepokan dan tidak mengenal agama, dan yang dipakai bantuan adalah jin ifrit dan berbagai macam jin-jin yang kafir. Ada yang katanya ilmu putih, kadamnya malaikat yang ngajarkan kiai, dan yang dipakai adalah ayat-ayat Al-Quran supaya rumahnya aman, tidak diterobos maling rampok. Rumah dikelilingin 7 kali membaca ayat kursi sambil nggak napas. Oh, mati sampean. Ngono aja itu loh, Pak. Ya. Ada di antara mereka yang supaya padinya tidak diganggu hama dikelilingi sama 7 kali nggak napas baca ayat kursi. 1 hektar kan mutar sampean. Supaya lahiran lancar, baca idza zulzilatil ardu zilzalaha 4 kali nggak napas. Hamil ngeden repot tuh, Mas. Suruh baca lagi.
Ada supaya naik bus nggak bayar. Baca wa ja'alna min baini aidim saddan wa min khalfim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. 41 kali nggak napas. Dan insya Allah nggak bayar karena pingsan. Kata kondektur, silakan Pak, dibawa ke rumah sakit, nggak usah bayar. Nah, itu aneh. Apalagi untuk pelet, untuk merusak, biasanya mereka pakai walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal au quti'at bihil ardu au kullima bihil mauta balillahil amru jami'a. Dibaca 41 kali. Itu kalau merusak, dijamin perempuan nanti hancur yang nolak lamaran saya. Tuh, antum mau? Itu nanti belajar ke saya. Kalau untuk memikat dan melet, untuk kebaikan diambil, baca idqala yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamara ra'aitum li sajidin. Ketika baca li sajidin, dibaca diulangi 71 kali nggak napas sambil batin anak perempuan tidak lama datang bapaknya insya Allah mau ngebukin ente. Nah itu seperti itu Quran. Makanya Pak, saya katakan di Indonesia ini Quran sudah berubah fungsi. Hudal lil muttaqin hilang menjadi 5 tok fungsinya. 1 untuk sumpah jabatan, iya enggak? Anehnya habis disumpahi Quran, Masya Allah korupsi Quran. Subhanallah ya. Padahal Pak, Eprit aja enggak berani korupsi Quran. Ya. Takut kualat loh, Eprit loh. Padahal ini manusia, berarti lebih parah. Kemudian yang kedua untuk musabaqah tilawatul Quran. Itu bahkan lagunya pun sekarang aneh-aneh. Bukan hanya pakai Ros, Bayati, Nahawan, tapi sudah pakai mocopat. Dari mulai Micil, Sinom, Asmorondono, Dandang Gulo, terus apa nih? Sampai wong Solo nggak ngerti tuh Mas. Itu. Yasin wal Qur'anil Hakim. Nah, kan gitu. Itu copat, hancur. Dan ya ikhwan sekarang tinggal lagu tok. Yang ketiga untuk cari ilmu gaib kebal tadi. Yang keempat untuk kematian. Dan itu pun mengerucut Yasin Al-Fatihah. Yasin Al-Fatihah. Bola balik ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Itu dong. Enggak ada yang berani ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Baqarah. Enggak ada yang berani. Kenapa? Bubar jamaahnya, Pak. Al-Baqarah, Pak. Itu. Waduh, enggak hafal, Pak. Antum Al-Fatihah terus berkati gede, Mas. Itu uangnya itu 100.000 masuk Al-Fatihah. Itu. Sampai ada yang bikin biro jasa kematian. Ya, untuk menangani masalah-masalah kematian dan bacaan Al-Quran bersama paket-paket tahlilannya. Bahkan ada diskon-diskonnya. Kalau Yasin diskonnya 30%. Kalau Al-Baqarah diskonnya 15% karena agak sulit. Kalau Yasin udah hafal. Na'udzubillah. Seumur-umur hidup tidak pernah hatam Al-Quran di rumah, tapi di kuburan hatam. Untuk ngirim kematian. Yang selanjutnya hadirin sekalian yang keempat, yang keberapa? Kelima, untuk acara seremonial. Mau kawinan, akad bacain Quran, mau masuk rumah bacain Quran. Bahkan hadirin sekalian kadang-kadang tulisan hanya untuk membedakan antara ruang toilet sama ruang musola untuk di mal-mal tertentu, tandanya oh ada tulisan kaligrafinya, berarti ini musola Mas. Ya. Iya, ini bukan tempat wudhu toh Pak. Oh bukan Pak, musola. Itu. Ya Allah, habis. Loh ada di sebagian tempat itu Pak, Quran itu hanya digunakan untuk menunggu toyol, diletakin di kotak kondangan, di bawahnya kasih lele. Itu. Nah, ada lagi, sang tamu pun kelepek-kelepek. Nah ini, sebut saja saya Rosi, seorang pekerja malam. Sudah setahun ini saya naksir berat pada seorang tamu inisial Pak Han. Selain gagah, Pak Han dikenal royal pada purel yang dibokingnya. Maka tak heran jika di antara kami sesama pekerja malam berebut. Selain cara-cara biasa termasuk pakai dukun, maka akhirnya dengan
pengasian pelet Dewi Lanjar, saya bisa menaklukkan Pak Han. Sama juga ada di salian, kemungkaran, kemaksiatan dimotivasi siapa? Dukun. Kesaksian nyata TKW sukses. Sebelum saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Ustadz, karena tanpa ajian nirwana mungkin saya tidak seperti saat ini. Masya Allah. Mana Allah, mana sekarang ini tawakal. Tawakal alal hayyil ladzi la yamut. Majikan tambah baik dan tidak kasar. Saya dianggap sebagai keluarga sendiri, selalu dikasih bonus. Di kampung saya sudah bisa beli sawah, rumah, tempat usaha untuk keluarga. Bahkan tiap minggu saya pasti libur, sampai teman saya pada iri melihat majikan saya berubah 180 derajat. Dan yang lainnya, Masya Allah. Nah, sekarang hadirin sekalian, di antaranya saya ingin sampaikan ada sebab kenapa orang-orang Indonesia, wabil khusus kaum muslimin sekarang banyak terjerat kepada cara-cara mencari pesugihan yang tidak normal. Di antaranya adalah latar belakang bangsa Indonesia yang masih mewarisi keyakinan melekat animisme, dinamisme, bahkan Hindu-Buddha. Nah, disinilah muncul berbagai macam keyakinan-keyakinan yang aneh. Kemudian yang kedua, mereka tidak berpegang teguh pada akidah yang benar. Ya, bahkan jauh dari ilmu agama. Pengajian jarang, petua ulama tidak mau didengar. Bahkan maaf hadirin sekalian, kadang-kadang ikut ngaji pun atau dengar khutbah pun sambil ngantuk. Ya, dan yang khutbah pun memang menjadi pil tidur. Ya, Masya Allah, kadang-kadang orang itu nggak bisa tidur ke masjid untuk Jumat langsung tidur. Malah kangen dia, Masya Allah. Habis khutbah langsung datangin Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz telah membantu saya, Alhamdulillah. Khutbah saya bagus ya Pak ya? Enggak Pak, saya di rumah susah tidur. Setelah mendengar khutbah ini Pak, bisa tidur Pak Ustadz. Masya Allah, kurang ajar ente. Ya. Kurang sabar dalam menerima ujian kemiskinan, baik yang menimpa para dukun maupun para pasien. Dukunnya juga butuh duit, sementara pasiennya juga pengen duit. Itu anehnya. Banyak kalangan bisnismen, elit politik yang memanfaatkan jasa dukun dan paranormal untuk kelancaran usaha dan politiknya, sehingga mereka menjadi panutan orang-orang awam untuk mendatangi para dukun karena ngiler dengan kesuksesan dan keberhasilan mereka. Jalan pintas untuk meraih kesuksesan ini dianggap paling mudah dan ringan, apalagi setelah melihat banyak bukti dan beragam cerita dari orang-orang yang berhasil dalam waktu singkat dengan memanfaatkan jasa paranormal. Kebanyakan tokoh terkesan membiarkan, bahkan cenderung mendukung praktek perdukunan karena tidak ada sanksi tegas. Walaupun Pak, pemerintah baru membuat RUU, Rancangan Undang-Undang KUHP, yang bunyinya setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, menimbulkan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain, bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik, seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Atau pidana denda paling banyak kategori 4. Jika membuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya nanti tambah 1/3. Ini baru RUU, belum menjadi UU. Salah kaprah dalam memandang sosok dukun atau kiai, sakti atau paranormal. Mereka selalu menjadikan orang pintar, paranormal, dukun, tabib, dan sebangsanya sebagai tempat bertanya, tempat mengadu, tempat mencurahkan segala keluh kesah, sehingga seakan mereka hidup tak bertahan, tak bisa lepas dari perdukunan. Yang kedelapan, mayoritas masyarakat lebih percaya terhadap wejangan dukun ketimbang ulama. Percaya kitab-kitab mujarobat, primbon macam-macam daripada Al-Quran dan Sunnah. Yang aneh hadirin sekalian, maaf, sebagian mereka diberikan petua agama, suruh tahajud nggak dijalankan, suruh sholat jamaah tidak dijalankan, supaya membaca surat Al-Baqarah tidak dijalankan, di wejang dukun sulit padahal dijalankan. Di antara mereka
Ada yang disuruh untuk mencari ayam cemani, sampai berminggu-minggu nyarinya, jalan. Di antara mereka cari ini kambing kendit, berhari-hari dijalankan. Malah ada orang yang saudaranya hilang ceritanya, supaya kembali lagi disuruh beli dukun sepeda beko. Tahu nggak sepeda gede itu, sepeda kebo. Itu disuruh jagang setiap pagi setelah subuh, diputer roda belakangnya ke belakang selama sebanyak 17 kali nggak napas, sambil batin adiknya supaya balik. Dek mulio, ser 17 kali. Seperti itu dijalankan dengan penuh khusyuk. Malah ada orang kena di kampung saya pernah, penyakit jelas liver, sampai gede perutnya. Sama dukun disuruh apa? Cari pisang emas sama tumone kebo. Diulek jadi satu, dimakan kan, Masya Allah. Dijamin habis itu mati. Mati. Masa orang dikasih makan pisang, habis itu dikasih apa? Tumone kebo. Ya Allah, makanya dari sekalian, inti semuanya karena miskin. Miskin iman, miskin uang. Makanya Rasulullah SAW berdoa, mengajarkan doa kepada kita, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Kufur itu ada dua, kufrun ni'mah wa kufrus syariah. Dengan kelemahan iman inilah hadirin sekalian, sehingga orang ketika menghadapi kemiskinan, kekurangan uang, panik. Padahal hadirin sekalian, tolong diperhatikan. Rizki kata Rasulullah SAW, lau haraba ahadukum min rizkihi la adrakahu rizkuhu kama yudrikuhul maut. Kalau seandainya di antara kalian melarikan diri dari rizkinya, rizkinya akan mengejar seperti kematian mengejar kepada dia. Makanya Rasulullah SAW menegaskan, fa inna Jibril alqa fi ru'i. Sesungguhnya Jibril telah memberikan wahyu kepada saya. Fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya hatta yustakmala rizquhu. Sesungguhnya seorang tidak akan keluar dari dunia ini sebelum dipenuhi rizkinya. Enggak mungkin kurang 1 perak pun, 1 rupiah pun Allah akan tahan dan tidak dimatikan sebelum dikasih semua. Makanya kata Rasulullah SAW, fattaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah, wa ajmilu fit talab, perbaikilah di dalam mencari rezeki. Wala yastabti'anna ahadum rizqahu, ya, jangan di antara kalian merasa lamban datangnya rezeki. Ya, jangan, semua sudah dibagikan Allah. Fa in istabta'a ahadum rizqahu fala yatlubanna bi ma'siyatin. Jika kalian merasa benar-benar lamban datangnya rizki, jangan dicari dengan cara maksiat. Fa inna fadlallahi, karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Ya ikhwan, tolong diperhatikan. Ayam yang antum pelihara pernah enggak cari pesugihan? Hidup dia, anaknya 15. Padahal modal patok sama ceker, nggak pernah pakai ajian Dewi Lanjar, ajian Semar Mesem. Lu masuk antum kalah, tawakal dia. Makanya Rasulullah memberikan suatu gambaran tawakal kepada apa? Burung. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah, kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, la razaqakum kama yarzuqut thair, Allah akan berikan rezeki kepada kalian seperti Allah berikan kepada burung. Yaghdu himasa, pergi perutnya kosong, wa yaruhu bitona, kembali dia kekenyangan. Masya Allah. Dan hebatnya Pak, burung ini enggak kuliahan. Ya, nggak pernah belajar, apalagi S1. Dan dia tidak punya ijazah apapun. Hidup. Dan Rasulullah di sini bukan menyuruh kita untuk meniru pola cari duitnya burung, pola cari rizkinya burung, tidak. Tetapi Rasulullah SAW memerintahkan kita agar meniru pola tawakalnya burung. Bagaimana burung itu tawakal, tidak peduli apakah di pohon ini ada ulatnya.
Yang penting keluar rumah, yang penting sekarang mengepakkan sayap, insya Allah rizki akan ada dengan sendirinya. Alhamdulillah, pohon sekian ratus, sekian ribu masa nggak ada. Sekarang lapak untuk dagangan banyak, perusahaan-perusahaan ribuan, masa saya nggak dapat rizki? Kemudian harus cari pesugihan, harus berhubungan dengan Nyi Blorong, harus Nyi Roro Kidul, harus sekarang pengorbanan ke Gunung Kawi. Kenapa? Sementara hadirin sekalian, maaf, orang-orang yang tertawan dengan berbagai macam kebiasaan itu sampai hari ini juga tidak menjadi konglomerat, tidak menjadi pengusaha hebat. Bahkan kalau jinnya sudah tidak setia lagi, ambruk seketika. Makanya kalau antum dagangan dan kanan kirinya menggunakan itu, antum lawan dengan Allah, ini bersama Allah. Tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, bertawakallah kepada zat yang hidup tidak pernah mati. Mas, antum pernah enggak punya pohon di depan rumah antum, entah itu kelapa, entah itu mangga. Masya Allah, rizkinya mangga di depan rumah antum itu lancar tanpa kedukun. Dan dia tidak pernah juga kesarehan, tidak pernah juga datang ke keramatan. Tiap tahun, Masya Allah, memberikan buahnya, memberikan hasilnya, dan antum makan. Mas, gak usah jauh-jauh dah. Lele, itu Masya Allah, kolamnya cuma 5x5, isinya 5.000. Dan Masya Allah, lele ini gak bisa kemana-mana, apalagi ke Mall Asalam, apalagi ke Malioboro. Loh, antum bisa kemana saja untuk usaha, nggak ada di Solo bisa ke Jogja, nggak ada di Jogja bisa ke Jakarta, bahkan bisa keluar negeri. Kenapa antum sekarang ini bersikap pesimis dan membatasi rizki itu kalau tidak dengan perdukunan, dengan klenik, dengan berbagai macam perantaraan yang haram tadi, kayaknya tidak bisa kaya, ini salah. Dengan demikian, saya ingin ajarkan, ingin sampaikan kepada antum, kuatkan iman. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Keimanan kita kepada Allah, tawakal kita kepada Allah, dan tidak lain hadirin sekalian, kita yakin innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin, dialah Allah yang memberikan rezeki dan maha kuat di dalam memberi rezeki. Makanya kejar yang punya rezeki, kejar dengan baik. Antum usaha, dan usaha ini ada yang halal, ada yang haram. Yang haram ini ada yang bisa dilakukan oleh manusia, dilihat oleh manusia, seperti korupsi, maling, rampok, pelacuran, jualan barang-barang haram. Ada yang pakai jalan tadi supranatural atau mistik, ya, dengan cara memelihara babi ngepet, tuyul. Nah, sekarang apakah mungkin jin itu diajak untuk nyuri dan untuk mencari kekayaan? Maka saya akan sampaikan 3 riwayat. Minimal di dalam beberapa riwayat ada 8 sahabat yang pernah ketemu kuntilanak Arab. Ya, ini kuntilanak tinggalnya di Arab. Dan yang paling masyhur dari 3 sahabat, yang pertama adalah Abu Hurairah, yang ketika dianjurkan oleh Rasulullah SAW menjaga harta zakat, ternyata ada orang yang datang, ngaduk makanan. Kemudian mau ditangkap Abu Hurairah, minta dilepaskan, katanya keluarganya banyak, hidupnya miskin dan melarat. Ternyata jin ada yang melarat. Ya, akhirnya dilepas. Lalu datang kepada Rasulullah, ditanya, bagaimana tamumu tadi malam? Ya Rasulullah, katanya dia keluarganya banyak, hidupnya miskin terlunta-lunta. Bohong, dia akan datang lagi. Sampai yang kedua mau ditangkap, dilepaskan. Yang ketiga akhirnya Abu Hurairah bertekad ingin menangkap dan akan dilaporkan kepada Rasulullah. Akhirnya setan tersebut mengatakan, mau enggak aku ajarkan satu kalimat yang bila kamu baca sebelum tidur, kamu dijaga oleh Allah. Ini tumbal umat Islam. Ini tumbal yang paling jempol. Enggak ada satupun jin, ifrit, semuanya yang bisa ngelawan. Ini pengakuan dari setan sendiri. Kamu tidaklah membaca sebelum tidur,
melainkan akan mendapatkan penjagaan dari Allah dan tidak didekatin oleh syaitan. Kemudian yang kedua hadirin sekalian, Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa Abu Ayyub Al-Ansari? Seorang sahabat yang memiliki keutamaan yang tidak pernah dimiliki oleh sahabat lain, yaitu rumahnya pernah ditinggalin oleh Rasulullah beberapa waktu ketika hijrah. Sebelum Rasulullah SAW bisa membuat rumah. Dan Masya Allah ceritanya unik. Ketika saat itu rumahnya Abu Ayyub itu loteng. Ya, sementara Rasulullah SAW tinggal di bawah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, engkau di atas saja, enggak mungkin ya Rasulullah saya tidur di atas engkau, sementara engkau di bawah saya. Enggak wahai Abu Ayyub, silakan kamu tidur sama keluargamu karena memudahkan saya untuk menerima tamu. Subhanallah adab. Dan dialah yang menjamu Rasulullah yang akhirnya menjadi asbabun nuzul ayat summa latus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Ceritanya Rasulullah kelaparan, keluar ketemu Abu Bakar. Abu Bakar punya makanan enggak? Oh, saya juga kelaparan ya Rasulullah. Ayo cari. Ketemu Umar, Umar punya makanan enggak? Saya juga nyari makanan. Nampaknya tiga-tiganya kelaparan. Dan baca klik. Ayo kita sekarang datang ke kebun kurmanya Abu Ayyub Al-Ansari. Di sana masuk, ditemukanlah istrinya. Kemudian tanya, wahai istrinya siapa namanya? Ya Ummu Ayyub, pastilah antum itu aja mikir. Minum dulu mas. Kalau suaminya Abu Ayyub, istrinya pasti Ummu Ayyub. Ya, kalau suaminya Abu Darda, istrinya pasti Ummu Darda. Kalau istrinya Ummu Sulaim berarti suaminya Abu Sulaim, tak jidak ndak semua. Ya, Tolha itu ya. Itu. Kalau Ummu Sulaim suaminya Tolha, antum enak aja. Ummu Abu aja loh itu. Ya itu ya. Masya Allah. Kemudian hadirin sekalian, tidak lama Abu Ayyub Al-Ansari datang sambil manggul air. Ahlan bi Rasulillah. Masya Allah. Selamat datang Rasulullah, selamat datang Abu Bakar, Umar. Tumben kok sampai datang ke sini? Iya wahai Abu Ayyub, kita bertiga kelaparan. Ada enggak kurma yang sudah siap untuk dimakan? Silakan ambil ya Rasulullah. Enggak, ambil aja sendiri. Enggak mau ya Rasulullah. Khawatir kurma yang saya ambil enggak disukai oleh Rasulullah, yang saya tidak ambil engkau sukai. Akhirnya Rasulullah disuruh milih, kemudian Abu Ayyub yang naik, ambil. Kemudian setelah itu kambing, silakan ya Rasulullah, kambing mana? Terserah Abu Ayyub, silahkan sembelih. Enggak ya Rasulullah, takut nanti yang saya sembelih engkau tidak sukai. Sementara yang kau sukai, saya tidak sembelih. Adab, Masya Allah. Itu Pak, caranya nyambut tamu. Minimal kambing, antum ayam aja enggak keluar. Itu. Kadang-kadang di Jawa itu Masya Allah, keliling tamu 5, apalagi hari raya, itu air terus. Makanya setelah bertamu langsung pulang kencing. Itu makan enggak, ayam enggak keluar, kambing apalagi, minum terus. Aduh, Mas maaf, anak mau ke toilet. Ya Allah. Akhirnya setelah makan kurma, makan kambing, setelah itu minum air yang segar. Wahai Abu Bakar, Umar, insya Allah kalian akan ditanya tentang nikmat Allah ini. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Nah, dia mengeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kebun kurma saya, gudang saya yang ada di kebun kurma, itu hampir setiap pagi kurma saya itu berkurang hilang. Kayaknya enggak wajar ini ya Rasulullah. Coba nanti malam pantau. Dan kalau kamu ketemu salah satu jin, bilang Bismillah, ajibi Rasulillah. Betul ketemu, Bismillah. Makanya kalau antum ketemu jin, jangan merinding. Bismillah, ajibi Rasulillah. Gitu antum. Mau kemana lo? Itu tanya. Antum jangan lari, ngiprit. Jinnya seneng. Itu siapa aja sama-sama seperti kita kok. Ya, paling-paling jelek antum anggap aja orang yang belum mandi gitu kan gitu, atau gembel gendeng gitu kan gitu. Udah, nggak ada masalah, nggak ada bedanya. Akhirnya betul ketemu, ya.
Setelah itu langsung mau ditangkap, akan dilaporkan kepada Rasulullah. Dia nangis-nangis teriak untuk dilepas dan mengajarkan lagi-lagi, mau enggak kamu saya ajarkan satu kalimat yang bila kamu baca di rumah akan jauh dari setan dan tidak akan diganggunya. Ini nomor 2, berarti ayat kursi dianjurkan saat di rumah. Yang pertama tadi kapan? Sebelum tidur. Kalau sekarang di rumah, makanya membaca ayat kursi berkali-kali tanpa ada jumlah bilangan tertentu, silahkan. Pokoknya sekarang ketika di rumah baca ayat kursi supaya tidak didekati oleh syaitan. Yang ketiga, Ubay bin Ka'ab. Sama juga, bahkan ketika itu dia langsung malam-malam ketemu, lalu disapa assalamualaikum. Ternyata jawab waalaikumsalam. Makanya kalau antum ketemu juga, antum kasih salam. Kalau enggak jawab berarti kafir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Habis itu bertanya, ini jin apa manusia? Jin katanya dia. Oh, kalau antum, waduh, merinding. Jangan, tenang aja. Jin apa manusia? Jin. Setelah itu dilihat tangannya seperti anjing. Apakah bangsa kamu kebanyakan seperti ini? Iya wahai Ubay bin Ka'ab. Makanya betul kata Rasulullah SAW, al-jinnu ala salasati asnaf. Jin itu ada 3 bangsa. Sinfun yatiru fil hawa, satu bangsa yang terbang di luar angkasa. Makanya mereka sampai pada langit mencuri kabar langit. Disebutkan dalam hadis Rasulullah, hatta yulqiha ala udunis sahir awil kahin, sampai diberikan kepada tukang sihir dan dukun. Ya, qad adrakahu al-ashihab qabla ayyulqiha. Kadang-kadang sudah disusul oleh lemparan bintang sebelum disampaikan ke dukun, au alqaha, atau telah disampaikan ke dukun qabla adrakahu, sebelum lemparan bintang tersebut. Makanya bintang itu fungsinya diantaranya adalah untuk mengusir jin-jin yang akan robos untuk mencuri kabar langit. Fayulqiha fi uduni waliyihi, disampaikan kepada telinga wali-walinya yang tidak ada, lain adalah dukun. Fayakdibu ma'aha mi'ata kidbatin, dan berdusta 100 dusta. Jadi satu yang benar 100 kedustaan. Itu yang terjadi. Nah, akhirnya mau ditangkap juga sama Ubay bin Ka'ab, minta dilepaskan, dan dia mengajarkan, tidaklah kamu baca satu kalimat ini pagi atau sore. Nah, di sini lagi-lagi fadilah ayat kursi. Ada lagi yang mengatakan siapa? Setan itu sendiri. Dan kenapa pagi sore? Kalau sore jin menjelang keluar, dan kalau pagi menjelang istirahat. Makanya ketika dia mau kerja, supaya tidak bertengger di dalam tubuh kita, kita baca zikir pagi, zikir sore. Kemudian ketika istirahat, kita baca zikir pagi. Makanya dianjurkan untuk membaca ayat kursi pada saat zikir pagi dan zikir sore. Makanya di sini ada 3. Yang pertama dibaca sebelum tidur. Yang keduanya dibaca di rumah, kapan saja dan di mana saja. Antum sedang di dalam kamar, sedang ada di halaman, antum baca, dan dibaca pada waktu pagi dan sore. Dan ada fadilah secara umum, tetapi masukkan kita ke surga, yaitu dibaca setelah sholat. Kata Rasulullah SAW, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli sholatin. Ya, siapa yang membaca ayat kursi pada setiap selesai sholat, lam yamna'hu min dukhulil jannah hattal maut, tidak terhalangi masuk surga sampai mati. Makanya di sini ada sekalian, kita yakini, kita baca benar penuh dengan khusyuk, insya Allah ayat kursi ini dahsyat. Termasuk untuk cari atau pengaruh-pengaruh tumbal, pesugihan, macam-macam pelet, ayat kursi. Dan ini pengakuan bukan hanya dari kaum muslimin, dari manusia, bahkan yang mengganggu sendiri, yang menjadi sumber gangguan, yang tumbal, yang pelet, yang gendam, yaitu setan memberikan suatu
pengakuan itu. Sementara hadirin sekalian, kalau pengakuan dari musuh tidak bisa ditolak kebenarannya. Dengan demikian, itu yang bisa kita sampaikan. Sudah cukup? Jam berapa, Pak? Oke, jam 9. Ya, saya mohon untuk tidak ada tanya jawab. Gimana? Ada? Kalau ada, itu syaratnya 3. 1, pertama ya, jangan sulit-sulit. Kemudian singkat, padat. Dan ketiga, kaitannya dengan materi. Ya, insya Allah mudah-mudahan bisa kita menemukan hal-hal yang baru. Mungkin antum juga punya pengalaman-pengalaman, kita tukar tambah. Ya silakan. Tafadhol.